Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim birahmatika ya arhamar rahimin. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita menunggu yaitu matahari terbit, yaitu bagusnya kita membaca sedikit, yaitu mengingat daripada kita selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kita sebagai ulangan dan ingatan kita supaya kita selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu beriktikad yang kuat, kekuatan iman dan taat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada sempurna ma'rifat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebelum lebih dahulu mengetahui yaitu hukum-hukum akal yang 3 perkara dan hukum-hukum syariah yang 5 perkara dan hukum-hukum adat yang 4 perkara. Maka kita selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita ketahui dan wajib kita mengamalkan apa yang ada di dalam hukum Allah yang jatuh kepada kita selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku manusia ini bukan dipundakkan kepada semua manusia, tapi yang dipundakkan yaitu khusus kepada umat Muhammad, artinya kepada orang Islam. Yang bukan Islam itu tidak ada hal yang demikian sebelum Islam. Maka disyaratkan yaitu kepada Islam balik dan berakal. Islam balik dan berakal. Maka yang punya akal saja yaitu yang boleh memahami ini, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak punya akal maka boleh juga untuk mendengar saja, tapi tidak boleh untuk mengamalkan. Yang pertama, hukum akal yang 3 perkara ini diwajibkan yaitu kepada kita, karena ini dituntut kepada orang yang berakal, artinya berakal Islam. Yang pertama, wajib barang yang tidak boleh pada akal oleh ketiadaan, seperti adanya zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan kita Azza wa Jalla. Ini wajib kita iktikadkan pada akal kita yang bahawa Allah Subhanahu wa taala ada zatnya Allah. Allah ada pada zatnya Allah. Tidak ada berpindah zat Allah kepada satu sama lain. Itu tidak ada. Wajib kita iktikadkan dengan akal yang sehat kita selaku umat Muhammad, yaitu daripada golongan kita orang Islam. Maka zat Allah tidak berpindah-pindah. Tidak berpindah yaitu kepada malaikat dan rasul-rasul Nabi dan kepada yang lain. Itu tidak berpindah. Allah Subhanahu wa taala zat yang esa, satu zatnya. Kemudian mustahil, barang yang tidak boleh pada akal oleh adanya, seperti ketiadaan Allah Subhanahu wa taala atau bersekutu Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Itu mustahil pada akal kita selaku umat Muhammad, orang yang Islam, mustahil mengiktikadkan yaitu ketiadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Mustahil atau mengiktikadkan Allah Subhanahu wa taala bersekutu dengan yang lain, itu mustahil. Ini khusus kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, harus barang yang sah pada akal oleh adanya dan ketiadaannya, seperti berbuat Allah Subhanahu wa taala bagi yang lain, memungkin atau meninggalkannya. Itu harus pada Allah. Allah Subhanahu wa taala boleh menjadikan langit atau tidak, boleh menjadikan bumi atau tidak, boleh menjadikan makhluknya atau tidak. Seperti misalnya manusia. Boleh bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini sekehendaknya. Misalnya menumbuhkan bulu satu tubuhnya, boleh juga. Dan atau tidak memberikan bulu, yaitu boleh juga. Itu
kehendaknya. Itu harus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukum syarak. Ini wajib. Hukum syarak kita ketahui bagi kita selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang yang wajib diberikan pahala jika kita memperbuatkannya, disiksa kita jika kita meninggalkannya. Seperti kita meninggalkan solat 5 waktu. Itu adalah kewajiban di dalam rukun, di dalam hukum syarak. Kalau kita mengerjakan solat 5 waktu, berarti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meninggalkan solat 5 waktu, berarti menunggu siksa adab yang sangat pedih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ingat. Yang kedua, sunat. Diberi pahala jika memperbuatkan, yaitu perbuatan yang sunat. Tiada disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika meninggalkan, yaitu perbuatan yang sunat. Seperti bersedekah sunat. Hari ini kita punya uang 5.000, kita sedekah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meninggalkan, tidak kita berikan, yaitu sedekah itu. Lalu kita masukkan uang itu ke celeng, silahkan. Tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baguskah kita celeng di dunia? Atau baguskah celeng kita ke akhirat? Celeng ke akhirat, ambil uang 5.000, sedekahkan kepada orang. Itu celeng buat hari akhirat. Itu diberikan pahala balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Celeng di dunia, yaitu masukkan uang, yaitu untuk simpanan kekas harian. Berarti itu celeng untuk dunia. Itu silahkan. Itu karena hukum sunat. Mendapat pahala diperbuat, tidak disiksa, ditinggalkan. Haram. Barang yang diberi pahala jika meninggalkan pekerjaan yang haram, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang haram, seperti main judi dan mencuri. Kalau kita main judi, maka diberikan, kalau meninggalkan main judi, meninggalkan mencuri, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan itu, maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di masa jahiliyah, yaitu main judi, semuanya orang jahiliyah main judi, itu memang sudah tradisi. Sampai ke Aceh juga, yaitu pada masa jahiliyah, yaitu tradisinya judi. Tradisinya yaitu main judi. Dulu, kalau misalnya ada pesta di tempat-tempat, yaitu di kampung-kampung, di dusun dan lain sebagainya di sekitar Aceh, yaitu semuanya tradisi, yaitu main judi di tempat pesta perkawinan. Itu masa kaum jahiliyah. Alhamdulillah sudah sudah sekarang ini sudah normal kembali, yaitu tidak ada lagi jahiliyah, maka tidak ada lagi judi di tempat pesta-pesta perkawinan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jahiliyah hilang, yaitu di negara Aceh. Di negara Aceh Darussalam. Yang keempat, yaitu makruh. Barang siapa yang mengerjakan diberikan pahala jika meninggalkan pekerjaan yang makruh, dan tiada disiksa jika memperbuatkan perbuatan yang makruh. Seumpama makan barang yang mentah dan menghisap rokok. Itu umpama contohnya. Makan barang yang mentah, yaitu seperti makan bawang mentah-mentah, makan pete dan jengkol yang mentah-mentah, yaitu mentah-mentah. Pokoknya jenis barang yang berbau, kalau dimakan mentah-mentah itu adalah makruh. Menghisap rokok juga makruh. Bahkan termasuk kalau kita makan durian itu juga makruh, karena itu berbau. Jengkol berbau mentah-mentah, bawang berbau mentah-mentah. Itu yang berbau semuanya yaitu makruh. Maka barang siapa yang meninggalkan makruh, maka diberikan pahala mengerjakan, yaitu tidak diberikan dosa. Mubah harus, artinya mubah harus, barang yang tiada diberikan pahala jika memperbuatkan dia, yaitu dengan mubah.
tiada disiksa atas orang yang meninggalkan perbuatan mubah, yaitu meninggalkan makan dan minum. Misalnya tidak mau makan, tidak diberikan pahala. Tidak mau minum, tidak diberikan pahala. Mau minum, ya silahkan. Tidak mau, ya silahkan. Itu seserah saja. Itu tidak ada berpahala yang mengerjakan dan tidak ada berpahala yang meninggalkan. Itu adalah mubah hukumnya pada syarak. Kemudian hukum adat itu ada 4 perkara. Yang pertama, mengikut ada dengan ada, seperti keadaan adanya kenyang dengan adanya makan. Itu menurut adat. Menurut adat, kenyang itu dengan gara-gara makan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Sulaiman alaihi salam, yaitu nabinya, memberi makan satu ikan yang ada di laut, yaitu ikan nun. Sebanyak harta Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan makan, tapi ikan itu tidak kenyang-kenyang. Berarti garis besar bagi kita selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kekenyangan itu bukan karena makan. Ya, cukup banyak yang dimakan oleh ikan itu tapi tidak kenyang. Habis harta Sulaiman yang diberikan, yaitu belum kenyang satu ikan. Berarti bukan sebab makan kenyang. Nah, itu pada hakikatnya, pada adatnya makan itu untuk kenyang. Yang kedua, mengikut ada dengan tiada, seperti keadaan adanya dengan, yaitu adanya dingin dengan ketiadaannya selimut. Menurut adat demikian. Kenapa dingin? Karena yaitu tidak ada selimut. Kenapa dingin? Karena tidak ada selimut. Itu menurut adat. Tapi menurut hakikatnya bukan demikian. Nabi Yunus alaihi salam, yaitu di dalam perut ikan. Ikan itu bukan hidup di daratan, tapi ikan itu hidup di dasar lautan. Tapi Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Tidak ada dingin, namun tidak ada selimut. Berarti pada hakikatnya tidak demikian. Pada adatnya ya demikian, membutuhkan selimut untuk dingin. Yang ketiga, mengikut ketiadaan dengan adanya, seperti adanya, yaitu ketiadaan hangus dengan ketiadaan air. Itu menurut adatnya. Kenapa tidak hangus? Karena tidak ada air. Di belanga itu sudah hangus karena ketiadaan air. Tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala bukan demikian. Kita lihat yaitu dalilnya pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilempar yaitu ke dalam api yang berkobar-kobar, yang begitu besar apinya pada Raja Zamrud pada saat itu. Dilempar ke dalam api, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya Nabi Ibrahim jangankan dimakan api, yaitu pakaian yang ada pada dirinya tidak hangus dengan api. Jangankan sehelai bulunya, tapi pakaian yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak hangus dengan api. Berarti pada adatnya, yaitu hangus itu karena tidak ada air. Pada hakikatnya bukan demikian. Itu harus kita ingat. Pada adatnya ya, yaitu hangus karena tidak ada air. Pada hakikatnya Nabi Ibrahim di dalam api tidak dimakan, yaitu pakaian dan sehelai bulu. Yang keempat, mengikut ketiadaan dengan tiada, seperti ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Itu menurut adatnya tiada kenyang. Kenapa tidak ada kenyang? Belum makan. Kenapa lapar? Tidak makan. Itu
adat. Menurut adat, tidak makan, iaitu tidak kenyang. Itu pada adat. Tapi pada hakikatnya bukan demikian. Pada hakikatnya bukan demikian. Kenapa tidak makan-makan? Ya, tidak menjadi satu persoalan. Sebagaimana yaitu para nabi-nabi. Para nabi tidak makan, tidak menjadi persoalan. Semua nabi itu khalwat, tidak menjadi lapar. Maka bukan demikian. Pada adatnya demikian, pada hakikatnya bukan demikian. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bersalahan dengan bersalahan dengan adat, pada hakikat bersalahan adat dan hakikat saja. Itu saja perbedaan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yaitu di dalam mengamalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah berkewajiban kepada kita, yaitu untuk beribadah, yaitu dengan ilmu yang kita tuntut. Maka menuntut ilmu itu cukup penting untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu untuk beramal, yaitu pada guru yang ilmunya untuk beramal. Tapi menuntut ilmu pada guru bukan ilmu itu untuk beramal, maka kita juga menjadi terbangkalai. Kadang-kadang ada guru memberikan ilmu bukan untuk beramal, untuk bisa. Asal sudah bisa ya sudah, beramal ya sudah. Kalau tidak ya tidak. Pokoknya sudah ada ilmu. Kalau beramal, kalau tidak ya tidak. Ada satu lagi guru bukan diberikan ilmu untuk beramal. Diberikan ilmu. Ini saya berikan ilmu ini untuk beramal. Ini ilmu untuk beramal. Ini ilmu untuk beramal. Ya, ada yang demikian. Maka kita kalau kita sudah mempunyai ilmu, walaupun kita belum beramal, mari yaitu untuk beramal dengan ilmu. Karena dengan ilmulah yang sempurnanya amal. Tidak ada ilmu, maka amal itu bahkan bukan tidak sempurna, bahkan tidak diterima kadang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu amalan yang sempurna. Dengan ilmu semuanya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat menunaikan puasa. Yang belum niat puasa, silakan niat puasa. Sengaja aku puasa esok hari daripada menunaikan bulan suci Ramadan fardu atasku karena Allah Ta'ala niat dalam hati. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.